mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-10 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Edi Dosa sebagai Samba, Eli Ermawati sebagai Mantili, dan Petrus Urspan sebagai Gotawa. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-10. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Brahma mendesak terus pada Mantili agar berangkat juga ke Gunung Wangsit guna memenuhi tantangan si pedang perak. Walau sesungguhnya Mantili dalam keadaan sakit parah, karena untuk berdiri pun Mantili hampir tidak sanggup. Samba dan Wirya Kumandra yang baru saja bentrok merasa terkejut dengan keadaan Mantili yang sakit parah itu. Kepada Wirya Kumandra, Brahma mengancam akan menghadapinya sendiri apabila dia tetap ingin melakukan pertarungan dengan Mantili dalam keadaan yang sakit itu. Dengan mengendarai burung Raja Wali Sakti, Mantili dan Brahma meninggalkan Raden Samba, juga sekian banyak orang yang telah menanti pertarungan Mantili dan Wirya Kumandra. Orang banyak itu merasa kecewa. Namun setelah Samba memberi penjelasan kepada mereka, orang-orang yang belum memahami penyebab kegagalan pertarungan tersebut, akhirnya mereka pun mengerti dan mereka pun kembali. Kemudian Samba meneruskan perjalanannya ke kerajaan Madangkara atas permintaan Brahma dan Mantili. Bagaimana keadaan kalian, Raden Samba? Kami semua baik-baik. Tapi mengapa Patih jadi begini? Itulah sehingga saya tidak bisa menghantarkan Mantili ke sana. Ulah orang-orang pengecut, orang yang takut mati, tapi berani coba-coba. Entahlah, dunia persilatan saat ini
benar-benar penuh dengan orang-orang pintar yang licik, pengecut dan curang. Iya, tapi mesti ingat juga, kecurangan itu hanya ada pada tokoh-tokoh tertentu saja, tidak semua. Samba dengan seksama mendengarkan kejadian yang dialami pada keluarga Raja Madangkara. Dari mulai Wirya Kumandra datang ke istana Madangkara hingga penyebab Gotawa menjadi lumpuh. Benar-benar dunia persilatan semakin bejat, semakin bobrok, tidak tahu aturan. Oh, kalau aku berhasil menemukan mereka, akan kuhancurkan mereka. Samba, kita semua di sini memang merasa sakit hati. Terlebih-lebih aku. Mereka begitu beraninya datang kemari dan membuat onar di sini. Hah, sayang. Saat itu aku sedang semedi. Kalau tidak... Iya, yang mati dihantam pukulan Kakang Brahma itu bernama Sumbing. Sumbing. Iya. Oh, belum pernah saya berhadapan dan mendengar tokoh ini. Tentunya dia tokoh muda yang baru muncul. Sayang, tokoh yang berhasil membawa kabur pedang setan tak diketahui siapa namanya. Iya, karena dia cepat melesat bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Saat aku datang dan berhasil memukul roboh temannya, mungkin dia merasa takut ketika melihat aku memukul temannya sampai roboh dengan sekali pukulan. Iya, bisa jadi begitu. Karena sejak saat peristiwa itu, saya terus saja pingsan. Yang penting, untuk pembuka jalan pencariannya sudah ada. Sumbing. Kalau memang nama itu adalah nama tokoh yang termasyhur, mudah sekali untuk menemukannya. Namun apabila dia hanya tokoh persilatan kelas teri, ya, agak susah juga menemukannya. Karena di samping tidak terkenal, kita juga akan makan waktu banyak untuk mendapatkan tempatnya. Iya, pokoknya dalam hal ini kita tidak bisa tergesa-gesa. Kita harus sabar. Pelan tapi pasti. Karena seperti yang Raden Samba sebutkan tadi, kita juga belum pernah mendengar, apalagi bentrok dengan tokoh yang bernama Sumbing. Inilah masalahnya. Dari mana dia? Kalau saja dia dari daerah sekitar sini, masih mudah untuk mendapatkannya. Tapi apabila dari daerah yang jauh, ya, itu akan perlu waktu. Iya, sayang, aku tak bisa ikut mencari. Iya, sayang, kami berdua sakit. Ya, tidak usah terlalu dipikirkan. Kami akan berusaha semampu kami untuk mendapatkan pedang setan. Sekaligus akan kami balaskan sakit hati Patih Gotawa kalau kami bisa. Tapi tidakkah tugas ini nanti akan mengganggu pekerjaanmu sehari-hari, Raden Samba? Oh, sama sekali tidak. Apalagi sekarang, Bongkeng dan Merit mendapat tenaga tambahan, 2 orang. Bongkeng, Merit, Widati. Kapan aku bisa bersama mereka kembali seperti dulu? Ya, nanti saja. Suatu ketika, aku akan mengajak mereka kemari. Ajaklah kemari, Samba. Sekalian melepaskan kerinduan kami. Bagaimana kabar mereka? Tidak ada perubahan. Ya, usia saja yang kian menggerogoti tubuh kita. Bongkeng makin gemuk, gembrot, bulat dan pendek. Kepalanya juga semakin licin. Dan Merit tambah jangkung, semakin kurus. Dan lain-lain lagi. Tetap saja. Loh, istrimu bagaimana? Iya, kok tidak mau diceritakan?
Oh, kau tidak kenapa-napa, Mantili? Tidak apa-apa. Aku terlalu gembira bisa tertawa demikian kelaknya mendengar ceritamu, Samba. Sakitku rasanya sudah agak berkurang. Jangan lupa, bagaimana istrimu? Oh iya, hampir saja lupa. Widati dalam keadaan sehat. Hampir setiap kami sedang ada waktu senggang, dia selalu menanyakanmu. Ingin sekali ketemu denganmu, Mantili. Iya, memang sudah cukup lama kita tak pernah bertemu. Ajaklah kemari dia sekali-sekali. Akan saya usahakan. Nah, begitu. Supaya istrimu akrab dengan kami dan juga sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih, tuanku. Oh ya, supaya semua urusan cepat selesai, maka saya besok pagi harus segera pergi. Mengapa harus begitu cepat, Raden Samba? Raden Samba, menginaplah barang 1 atau 2 malam. Iya, tak usah terburu-buru, Samba. Itu perkara mudah. Nanti lain kali, masih banyak waktu. Nah, Samba, kau tentunya memaklumi keadaanku, bukan? Kau tentunya mengerti kesibukanku sebagai seorang raja. Jadi aku secara pribadi dan sekaligus atas nama Kerajaan Madangkara mohon bantuanmu dan langsung menugaskanmu untuk mencari pedang setan. Tuanku Brahma, saya sebagai sahabat merasa bertanggung jawab dan merasa prihatin sekali atas peristiwa yang menimpa Mantili, Patih Gotawa, dan seluruh rakyat Madangkara. Ya, kau memang seorang sahabat yang betul-betul sahabat. Dan saya pun rasanya sudah bukan sahabat lagi, tuanku. Melainkan keluarga besar bila saya sedang di sini, berkumpul bersama-sama orang-orang Madangkara. Terima kasih atas pengakuanmu yang jujur, Samba. Semoga sifat-sifat jujur kesatria yang kau miliki selalu kau miliki dan kau wariskan kepada anak dan istrimu. Nah, ini surat tugas resmi dariku, dari Raja Madangkara, dan sekaligus dari Kerajaan Madangkara. Tuanku, seharusnya tidak perlu dengan surat dan lain sebagainya. Saya sebagai saudara, teman dari keluarga besar Kerajaan Madangkara, ingin membantu setulus-tulusnya, tuanku. Aku percaya, Samba. Tapi maksudku, apabila kau mendapatkan kesulitan dalam menjalankan tugas ini, misalnya di satu daerah, kau merasa terhalang dengan tidak diperbolehkannya kau masuk oleh penguasa setempat, kau tentunya dapat menunjukkan surat ini. Iya, baiklah. Kalau begitu, saya memerlukan surat dari tuanku. Saya mohon diri, tuanku. Dan saya akan segera kembali apabila secepatnya saya telah berhasil menyelesaikan tugas ini. Baiklah, pergilah. Hati-hati, semoga berhasil. Salam sejahtera. Kakang Gotawa, kita harus berterima kasih bagaimana terhadap Samba. Rasanya tidak cukup dengan sebuah kata dan ucapan belaka. Iya, dia betul-betul sahabat sejati. Sahabat luar dalam. Iya, air matanya. Iya, aku tahu itu. Air mata kesedihan, seperti yang kita keluarkan ketika menghadapi kenyataan. Khususnya air mataku, ketika aku tahu
bahwa kakiku lumpuh tak berdaya. Ya, saat itu aku tak berdaya memenung jatuhnya air mataku. Air mata tak percaya. Air mata kesedihan yang sangat dalam. Samba, berhasil tidaknya kau membawa pedang setan? Itu bukan masalah. Karena aku tahu kau tentunya telah berusaha keras untuk itu. Samba, kau baik dari dulu. Iya, dia laki-laki yang baik. Dia rela meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami hanya untuk menolong orang lain. Aku dan kau, Kakang Kutawa, seperti dua orang pesakitan yang tiada guna, terbaring di tempat tidur seperti ini. Iya, aku juga merasa begitu. Aku rasanya tak berguna lagi. Aku rasanya ingin mati saja. Kakang Brahma. Kakang Brahma. Maaf. Aku mendengarkan pembicaraan kalian sejak tadi. Kenapa kalian berpikiran seperti itu? Ampun tuanku, ampun. Saya tahu pendapat saya itu salah. Tapi saya yang menjalani. Saya yang harus melampaui saat demi saat yang tidak mudah, tuanku. Ya, saya tersiksa dengan semua ini. Rasanya saya tidak akan mampu menjalani penderitaan ini. Saya betul-betul... Gotawa, mengapa hatimu mendadak kerdil begitu? Mengapa lantas kau menjadi putus asa? Ampun tuanku. Aku heran. Ada kalanya dan bahkan memang itulah yang selama ini aku tahu tentang dirimu. Kau keras, bahkan suka juga kejam. Baik, lembut, dan yang pasti tidak pernah putus asa. Namun entah mengapa dua kali aku tahu Patih Kutawa secara tiba-tiba mendadak menjadi pengecut. Menjadi orang yang mendadak berputus asa. Mendadak seperti orang yang kehilangan pegangan hidup. Suka mengeluh, melamun berkepanjangan. Apakah hanya karena kelumpuhanmu maka kau menjadi begitu? Apakah karena istrimu yang saat ini sedang sakit dan tidak memenuhi tantangan pedang perak, maka kau merasa bahwa semua yang pernah kalian miliki telah musnah, hilang begitu saja? Dan apakah karena kau merasa kecewa karena dalam pertarungan kau dikalahkan oleh lawanmu? Gotawa dan Mantili, jangan semua itu dijadikan alasan untuk berputus asa. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk bermenung, melamun berkepanjangan, dan seperti berputus harapan. Mana jiwamu yang kau miliki? Mana kegagahan kalian yang ada pada diri kalian? Hayo Patih Kutawa, bangkitlah. Bangkitlah dari perasaanmu yang selama ini tertidur, terlena dan terlelap terbuai mimpi yang sama sekali akan merusak jiwamu. Bangunlah Kutawa. Kau adalah seorang patih yang harus menunjukkan kepatihanmu. Kau adalah seorang yang harus masih mampu menunjukkan keperkasaanmu, kegagahanmu, dan sekaligus wibawamu. Saya akan berusaha. Dan kau Mantili, apalagi yang terjadi pada jiwamu? Apakah kau juga merasa kehilangan semangat hidupmu hanya karena peristiwa yang menimpamu? Apakah kau lantas akan pula merasa putus asa? Mantili adikku, aku ingin melihat ketegaranmu, ketangkasanmu, dan kelincahanmu seperti dulu-dulu. Aku ingin agar kau mampu tertawa gelak-gelak sebagaimana ketika kau dulu adalah seorang pendekar pedang setan yang disegani.
Dan aku ingin melihat kembali tangan mungilmu itu mampu merobohkan sekian banyak perusuh, pengacau, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kakang Brahma. Nah, Mantili dan Gotawa, semua itu dapat diobati dengan semangat jiwamu, dengan keyakinan yang ada padamu, dan dengan membuang perasaan putus asa dari dirimu. Ayo, bangkitlah. Bangkitkan jiwamu dari keterlelapan, dan hilangkan dari mimpi-mimpi burukmu. Maafkan saya, Kakang Brahma. Mantili, khusus untukmu, kau harus punya semangat baru, jiwa baru, dan kekuatan yang baru. Karena di samping tugas dan penderitaanmu, kau sudah dibantu oleh Raden Samba. Iya, Samba cukup berusaha, walaupun kita belum tahu hasilnya. Namun dengan maksud baik darinya kita bisa mengerti, bukan? Bahwa Samba tengah berusaha keras memperjuangkan agar menemukan pedang setan dan membawanya kembali. Iya Kakang. Nah, maka dari itu, kita pun jangan menggantungkan diri pada orang lain, siapapun dia adanya. Karena setiap manusia, bahkan makhluk yang hidup, pasti mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi kau pun harus cepat sembuh, cepat mengembalikan kesehatanmu, dan yang penting rasa percaya diri pada dirimu sendiri. Iya Kakang Brahma. Nah, setelah kau sembuh, kau ataupun Gotawa mencari pedang setan itu sendiri. Karena kalianlah yang lebih bertanggung jawab. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Betapa terkejutnya Samba dan betapa sedihnya Samba melihat keadaan Gotawa. Kakinya hancur dan dengan demikian tentulah ia lumpuh. Maka Samba dengan perasaan yang ingin meringankan penderitaan sahabatnya itu bersedia mencarikan pedang setan. Brahma demi mendengar percakapan Mantili dan Gotawa serentak masuk ke dalam kamar mereka. Kemudian ia memberikan pandangan yang lebih luas lagi kepada suami istri tersebut agar jangan mudah putus asa. Bagaimanakah Samba dalam pengembaraannya? Berhasilkah dia mendapatkan pedang setan? Nah, para pendengar yang budiman, untuk melanjutkan cerita kita, marilah kita ikuti kelanjutan kisah ini.